Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Ramadhaniar, mahasiswi Akuntansi Syariah kelas AKS 1 dengan NIM 221110503035. Di sini saya akan melanjutkan kembali pembahasan pada bab ke-7 analisis produksi mata kuliah Ekonomi Mikro Islam pada submateri yang ketiga, yaitu kemuliaan hakikat manusia sebagai karakter produksi. Langsung saja memasuki pembahasan. Pada slide PowerPoint yang pertama dipaparkan bahwasanya tujuan dari produksi itu sendiri adalah untuk menciptakan masalah optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Jadi, dalam melakukan proses produksi, yang menjadi tujuan dari seorang produsen itu tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumen saja ataupun bahkan pada profit saja, akan tetapi seorang produsen dalam perspektif ekonomi Islam harus mempertimbangkan bagaimana cara untuk menciptakan masalah optimum bagi konsumen dalam melaksanakan dalam melakukan kegiatan konsumsinya. Sebagaimana formulasi maslahah yang sudah dipaparkan pada bab materi yang sebelumnya, bahwasanya formulasi maslahah seorang produsen itu adalah keuntungan ditambah dengan berkah, seperti itu. Kemudian karakter penting dalam perspektif ekonomi Islam adalah perhatiannya terhadap pemuliaan harkat kemanusiaan. Nah, jadi yang menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional dalam kegiatan produksinya ini adalah dalam ekonomi Islam mempunyai karakter yang sangat penting dalam proses produksi, yaitu adanya perhatian seorang produsen kepada kemuliaan harkat kemanusiaan itu sendiri, yakni berkaitan dengan bagaimana cara mengangkat derajat ataupun kualitas hidup dari manusia itu sendiri. Kemuliaan harkat kemanusiaan dalam proses produksi menurut ekonomi Islam harus menjadi pertimbangan penting dari seorang produsen. Hal ini kemudian memberikan pemahaman kepada kita terkait dengan hubungan antara faktor produksi tenaga kerja dan juga faktor produksi modal atau kapital. Yang kemudian pada slide yang kedua dipaparkan bahwasannya hubungan antara faktor produksi tenaga kerja dan faktor produksi modal ini terdapat hubungan substitusi atau saling menggantikan, dan diklasifikasikan menjadi dua macam hubungan substitusi. Yang pertama adalah substitusi yang bersifat alamiah atau disebut juga sebagai natural substitution, dan yang kedua adalah substitusi yang sifatnya dipaksakan, forced substitution. Penjelasan lebih lanjutnya pada slide yang berikutnya terkait dengan substitusi alamiah adalah substitusi yang mana penggantian tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain ini bersifat alami atau natural dan bercirikan bahwa jangka waktunya itu dalam rentang yang cukup lama. Sifat dari substitusi yang natural ini adalah untuk mendapatkan maslahah yang lebih besar bagi manusia itu sendiri secara keseluruhan. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan maslahah harkat martabat hidup dari manusia itu sendiri. Nah, substitusi yang natural ini memang identik dengan proses yang cukup lama karena dia terjadi secara alami, bukan dipaksakan. Hal ini terjadi sebagaimana misal ketika tenaga kerja dalam proses produksi itu sendiri melakukan upgrade skill atau pengembangan kemampuan diri dalam melaksanakan pekerjaannya, maka tenaga kerja tersebut akan diletakkan pada posisi pekerjaan yang mana mengandung maslahah yang tinggi. Apabila seluruh tenaga kerja pada tingkat maslahah yang tinggi ini, maka tenaga kerja ini akan enggan untuk melaksanakan pekerjaan yang mempunyai tingkat maslahah yang rendah. Oleh karena itu, ia menciptakan sebuah peralatan atau mesin dengan kapital yang mana akan melakukan kegiatan atau proses produksi dengan proses produksi yang memproduksi barang dengan maslahah yang rendah guna tetap memenuhi kebutuhan dari manusia itu. Nah, pada kejadian ini maka terjadi proses substitusi antara tenaga kerja dengan kapital ini secara alami. Pada slide yang terakhir adalah penjelasan terkait dengan substitusi yang dipaksakan atau forced substitution, yaitu penggantian tenaga kerja dengan faktor produksi lain yang tidak terjadi secara alami, yang dipaksakan oleh pihak lain, seperti itu. Nah, substitusi yang dipaksakan ini tentunya akan menimbulkan kesengsaraan hidup bagi manusia, dan justru hal ini sangat ditentang dalam pandangan konsep ekonomi Islam. Nah, hal ini digambarkan misalnya dengan kejadian dalam suatu perusahaan tenaga kerjanya masih cukup, kemudian kemampuan perusahaan untuk membayar
gaji UMR dari tenaga kerja itu juga masih mumpuni, masih cukup gitu, masih sesuai. Dan perusahaan tersebut juga tidak dalam kondisi yang darurat guna melakukan penggantian tersebut. Maka apabila perusahaan tetap melakukan penggantian dari faktor produksi itu, maka hal ini melanggar dari prinsip ekonomi Islam itu sendiri, dan hal tersebut berupa substitusi yang dipaksakan seperti itu. Baik, pemaparan materi yang ketiga dari saya sudah selesai, maka selanjutnya akan lanjut pada submateri yang berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.